warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my first video. Nah, di video pertama ini aku bakal membahas mengenai kurikulum berbasis kompetensi dan juga kurikulum berbasis masyarakat. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, keep on watching and stay tuned. Itu kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi ialah seperangkat rencana atau pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar siswa untuk mengembangkan kurikulum. Nah, kurikulum berbasis kompetensi ini memuat 2 poin, yaitu standar kompetensi dan juga kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi dilatar belakangi oleh beberapa poin. Poin pertama yaitu lahirnya konsep tentang kecerdasan ganda atau multi-intelligence. Yang kedua yaitu kecenderungan dunia memasuki abad pengetahuan. Yang ketiga, tuntutan publik akan peningkatan kemampuan dunia pendidikan untuk mengikuti perubahan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu konsep tentang 4 pilar belajar versi UNESCO. Ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi. 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa. 2. Berorientasi pada hasil belajar. 3. Menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. 4. Sumber belajar beragam. 5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil pembelajaran. Kita lanjut ke komponen utama kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu kurikulum hasil belajar, di mana kurikulum hasil belajar ini memuat pengembangan peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan, memuat seperti kompetensi, hasil belajar, dan juga indikator pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu penilaian berbasis kelas, di mana komponen ini memuat prinsip sasaran dan juga pelaksanaan penilaian berkelanjutan yang lebih akurat dan konsisten yang dilaksanakan melalui kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, poin yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar, di mana komponen ini memuat gagasan pokok tentang pembelajaran dan pengajaran yang mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, komponen yang terakhir atau yang keempat yaitu pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, di mana komponen ini memuat berbagai pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan juga sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar di dunia pendidikan. Bagaimana implikasi pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi? Nah, untuk implikasi pemberlakuannya ini diperlukan adanya lingkungan belajar yang baru, metode pembelajaran yang baru, media pembelajaran yang baru, bahan ajar yang baru, dan juga pada kurikulum ini diperlukan adanya guru ataupun dosen yang memiliki kompetensi, di mana kegiatan belajar ini merupakan kegiatan aktif dari siswa ataupun mahasiswa. Di sini guru ataupun dosen hanya sebagai motivasi penyemangat siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki beberapa kelebihan. 1. Mengembangkan kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran, bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. 2. Mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. 3. Guru diberi kewenangan menyusun silabus sesuai situasi sekolah. 4. Penilaian menekankan pada proses pembelajaran. Apa itu kurikulum berbasis masyarakat? Nah, kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang objek kajiannya serta ketetapan dan kebijakan yang dilakukan di daerah sesuai dengan keadaan alam, sosial, ekonomi, dan juga budaya, dan juga pengembangan daerah tersebut yang perlu dipelajari oleh peserta didik di daerah tersebut. Tujuan kurikulum berbasis masyarakat yaitu memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya, di mana siswa ikut melestarikan budaya termasuk kerajinan dan keterampilan yang memiliki nilai ekonomi tinggi di daerah tersebut. Kemudian kurikulum ini membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup mereka di masyarakat jikalau misalnya mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Yang terakhir yaitu membekali siswa agar hidup mandiri. Karakteristik kurikulum berbasis masyarakat terbagi menjadi 2 karakteristik, yaitu karakteristik pembelajaran kurikulum berbasis masyarakat dan juga karakteristik materi pembelajaran, di mana
kita membahas poin pertama, yaitu karakteristik pembelajaran kurikulum berbasis masyarakat, di mana pembelajarannya berorientasi kepada masyarakat dan mengandalkan buku teks sebagai bahan ajar. Kemudian, disiplin kelasnya berdasarkan tanggung jawab, bukan berdasarkan paksaan ataupun kebebasan. Kemudian, metode mengajarnya lebih menekankan kepada sistem pemecahan masalah dan juga terjadi bentuk hubungan antara masyarakat dan juga pihak sekolah. Kemudian strategi pembelajarannya meliputi seperti karya wisata, kerja lapangan, perbaikan masyarakat, dan sebagainya. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu karakteristik materi pembelajaran, di mana meliputi validitas atau teruji kebenarannya, kemudian tingkat kepentingan yang benar-benar diperlukan, kemudian kebermanfaatan secara akademik dan non-akademik, seperti bagi siswa yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, mereka mendapatkan kemampuan nih dari kurikulum berbasis masyarakat, seperti misalnya di lingkungannya memiliki kepentingan seperti bertani. Nah, di situ dia sudah mampu bertani. Jadi dia setelah dia putus di jenjang ini, dia tetap bisa melanjutkan hidupnya melalui keterampilan yang ia miliki. Nah, poin yang selanjutnya yaitu layak dipelajari, di mana tingkat kesulitannya sesuai dengan daerah tempat sekolah itu berada gitu. Karena setiap daerah memiliki tingkat kemampuan penduduk yang berbeda-beda. Seperti penduduk kota tentu saja berbeda dengan penduduk di desa. Kemudian menarik minat siswa. Kemudian saran dan sumber belajar yang berfungsi memberikan kemudahan terjadinya proses belajar mengajar. Kelebihan kurikulum berbasis masyarakat. 1. Kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat di mana kurikulum itu diberlakukan. Kedua, kurikulum sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik bidang finansial, sarana prasarana, dan sebagainya. Ketiga, ada motivasi kepada kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan diri, mencari dan menciptakan kurikulum yang sebaik-baiknya. Dan yang terakhir yaitu disusun oleh guru sendiri, dengan demikian sangat memudahkan dalam pelaksanaannya karena sesuai dengan situasi yang ada di sekolah tersebut.